hadasi. Jadi kalau kita berhadas, itu otomatis sholat kita batal. Hadas itu apa kemarin? Hadas keluar dari dua lubang. ya. Jadi hadas itu bukan najis kemarin ya, berbeda dengan najis. Hadas itu berkaitan dengan perbuatan kita. Misalkan kita melakukan kencing, buang air kecil, buang air besar, junub, nah kegiatan tersebut itu hadas. Tetapi yang keluar dari kegiatan tersebut itu benda najis atau najisnya. Jadi kalau kita berhadas, otomatis batal sholatnya. Atau lebih gampangnya dengan kata lain seperti ini Pak, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat. Semua perkara yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat, semua. Tetapi perkara yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat, tetapi yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kemarin apa saja? Yang pertama, keluar dari lubang depan maupun lubang kullu ma kharaja minatabilaini, semua yang keluar dari dua lubang depan maupun lubang belakang, itu baik benda cair, padat, berbentuk ataupun tidak berbentuk, maka batal wudhunya. Berbentuk atau tidak berbentuk, ya ada nggak yang keluar itu tidak berbentuk? Ada lah, angin nggak ada bentuknya. Ada ketika angin keluar itu bentuknya love itu punya siapa? Nggak ada. Punya Kak Denny misalkan bentuknya kotak keluar. Punya aku bentuknya yang lebih agak cantik loh. Nggak ada. Yang keluar angin nggak ada bentuknya. Mau baik yang keluar itu berbentuk ataupun tidak berbentuk, batal. Baik bendanya padat ataupun bendanya cair, batal wudhunya. Berarti kalau membatalkan wudhu, otomatis batal sholatnya. Kemudian yang membatalkan wudhu yang selanjutnya apa? Hilangnya ingatan. Hilangnya ingatan dulu, hilangnya akal. Hilangnya akal kemarin ada berapa martabat? Ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang pertama gila, yang kedua pingsan, yang ketiga tidur. Kalau gila mutlak batal wudhunya. Kemudian pingsan mutlak batal wudhunya. Berarti kalau orang kok sholat tiba-tiba gila, batal apa enggak? Batal. Tiba-tiba Allahu Akbar gila, walaupun 2 detik gilanya, batal sholatnya. Kemudian tiba-tiba pingsan, kecapean kerja, Allahu Akbar sampai tahiyat terakhir, tiba-tiba waktu sujud pingsan, maka batal. Kalau tidur, martabat yang terakhir tidur. Tidur ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu. Berarti kalau tidur di dalam sholat juga ada tidur yang membatalkan sholat, ada juga tidur yang tidak membatalkan sholat. Jadi poinnya di sini hadas Pak, bukan tidurnya sebenarnya. Yang membatalkan wudhu itu bukan tidurnya, tetapi hadasnya. Berarti tidur yang membatalkan itu karena hadas, bukan tidur sembarang tidur. Kalau konteksnya tidur, karena tidur itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Berarti intinya yang membatalkan itu hadas, bukan tidur, tetapi hadasnya. Yang membatalkan tidur itu, yang membatalkan wudhu itu kalau tidur seperti apa? Nah, ya, alhamdulillah, berarti kalau paham, masih teringat, masih terngiang ilmunya, insya Allah barokah. Alhamdulillah, padahal kan babnya sudah sangat jauh ini dari bab membatalkan wudhu, tetapi masih ingat. Jadi tidur yang pantatnya itu tidak menempatkan posisi duduk,
maka itu jadi hadas. Walaupun tidak kentut. Misalkan ada yang ngomong kamu tidak kentut tadi, nggak gimana tahu nggak kentut, emangnya cium-cium ngendus-ngendus pantat kan nggak mungkin. Kalau tidurnya guling-guling, pokoknya yang penting tidurnya itu tidak duduk, maka batal wudunya. Otomatis kalau sholat itu tertidur saat sujud subuh, kita subuhan itu potensi yang besar itu ketika subuh biasanya kalau tidur, apalagi jamaah. Kalau kita jadi makmum, itu resiko untuk tertidur itu sangat besar. Jadi potensi untuk tidur berjamaah itu potensi terbesar adalah waktu jamaah subuh. Kalau kita waktu sujud, Allahu Akbar sujud, tertidur, hilang sadarnya, walaupun 3 detik, batal otomatis Pak sholatnya. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya, besok pagi melakukan berarti batal, harus diulangi. Tapi kemarin-kemarin karena belum tahu, kalau belum tahu sujudnya tuh enak, tertidur sampai salam, kemudian baru bangkit, ya makfu termaafkan karena belum tahu ilmunya, belum ngaji, belum dibahas. Tapi kalau sekarang sudah tahu, kok besok waktu subuhan tidur waktu sujud itu tidur, ketiduran atau tidur dengan sengaja, itu batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti harus mengulang. Itu mengulangi wudhu. Mengulangi wudhu. Karena tidur yang seperti itu juga menjadi hadas. Menjadi hadas berarti diulang lagi wudhunya. Wudhunya diulang, sholatnya juga diulang. Tapi kalau tidurnya itu tahiyat awal atau tahiyat terakhir, duduk, itu batal enggak? Tidak. Makanya pilih-pilih Pak kalau mau tidur waktu sholat. Pilih masih tahiyat. Pengambilan mata kita Iya. Misalkan gini, misalkan kita ini capek kerja, kemudian sholat subuh, tiba-tiba tahiyat terakhir itu tertidur, bangun jam 11. Posisi masih tahiyat terakhir itu tidur dari subuh sampai jam 11. Ya nggak usah nanggung lah, contohnya langsung jam 11. Bangun jam 11 langsung salam, sah apa enggak sholatnya? Kalau dari subuhnya 11, Nah. Assalamualaikum, pasti lah kayaknya. Ayah nih kali ya. Dari subuh berarti 11. Ya, ini kan contoh dibikin yang ekstrim sekalian. Kita kecapean, saking capeknya begawe pada malam hari, kemudian waktu sholat subuh tahiyat terakhir capek, ngantuk, tertidur sampai jam 11 siang menjelang zuhur, baru kebangun, Assalamualaikum, lihat jam tuh jam 11 sudah. Nah itu sholatnya sah atau enggak? Sah, tapi sudah berganti waktu, sudah tidak waktu untuk subuh lagi salamnya. Hah? Kalau tidur mana akan tahu tuh. Lah itu sah apa enggak sholat subuhnya? Secara hukum fikih sah apa enggak? Kita tertidur melewati waktu subuhnya kan habis sudah. Kalau waktu subuh itu kita menjalankan sholat subuh setelah iqomah di rumah karena capek tidak jamaah, walaupun tidak capek pun jarak jamaah subuh. Jadi seperti itu. Kemudian tertidur, bangun jam 11, lihat Assalamualaikum, lihat jam, jam 11. Sah atau enggak sholatnya? Sholat subuhnya enggak sah. Karena yang tadi aja tidur berapa detik tadi lah bilang nggak sah. Ini rasa jam 6 sampai jam 11 itu kan berapa jam? Berapa jam? Keras, pasti keras kalau tidur jam ini lagi ya. Mereka ingat bilang jangan orang tidur pasti lah. Sah. Kenapa sah Pak?
Matanya enggak geser. Pantatnya. Pantatnya enggak Ya kan geser. teguk. Digesek tak digesek. Digoyang tak digoyang teguk. Apa dia teguh? Mantap. Mantap. Digesek tak digesek, digoyang tak digoyang. Namanya teguk. Jadi walaupun kita itu bangunnya jam 11 sah, sholat subuhnya tetap sah. Asalkan ketika itu bangunnya masih tahiyat. Kalau bangunnya lama ini itu sudah nggak sah. Apalagi bangunnya sudah di pucuk kasur, di pucuk sofa, itu nggak sah. Iya. Itu jarang terjadi. Ya itu sekalian contoh. Istrinya ribut. Kalau dia masih puncak, ibunya ribut. Ya siapa tahu kan mak ini. Minyak kembang. Pastilah kembang mie goreng. Ibarat lagi di tempat mertuanya, dikira mertuanya tuh menantu idaman nian memang ini dari subuh masih sholat, dijenguk lagi, masya Allah sholat suruh belum selesai, sholat lagi, dijenguk lagi, masya Allah sholat Tuhan lama nih ya, sampai jam 11. Nah belum balik baru assalamualaikum, masya Allah, nggak salah aku milih menantu. Sampai duhur masih sholat terus, memang nggak salah aku milih menantu. Menantu idaman yang boleh dari kebun lah balik, yang jualan cobek lah mulai buka, masih belum bangun. Jadi ini Minta cerai benar-benar istrinya. Cerai bapak gitu, hidup lagi kan jadi itu. jadi sah hukumnya, tetap sah hukumnya, tetap sholatnya sah secara hukum fikih. Tapi nggak usah dicoba dulu. Oh nggak usah dicoba, nggak usah. Kemudian aku mau tidur sekarang, nah waktu tahiyat, nah itu biar nggak sholat sunnah lagi langsung diterima sampai jam 11 dianggap sholat terus. Berarti sampai jam berapa dianggap sholat tuh? Lamanya kita dianggap sholat dari subuh sampai jam 11 sholat terus. 5 jam. Iya, nggak usah. 6 jam, jam 5. Karena kalau sudah diniatkan seperti itu berarti sengaja. Kalau sengaja otomatis tidak sah dengan sengaja. Itu kalau tertidur, Pak. Tertidur itu kalau pakai kata tertidur atau ketiduran itu sengaja pada Kalau tersengaja. Kalau apa tadi? Coba cerita tadi. ketiduran, tertidur itu sengaja pada. Kalau tertidur disengaja. Kalau ketiduran tidak sengaja. Tertidur sengaja. Kalau ketiduran tidak sengaja. Tidak sengaja. Aku yang salah apa? Kok aku jadi bingung? Tertidur sengaja. Tiduran dengan tertidur apa ya? Kalau ada gelap, Di sini aku yang bingung. Tertidur sama ketiduran beda. Sama lah. Sama. Tertidur sama ketiduran itu sama-sama tidak sengaja. Ibarat tertabrak sama ditabrak kan udah tertabrak ya nggak sengaja. Nggak ada orang terus minta ditabrak kan nggak ada. Tertabrak ya nggak sengaja, orang lagi jalan Tapi kemudian kalau tertabrak. ditabrak itu disengaja. Kalau ditabrak disengaja. Tertabrak tidak sengaja. Ditabrak Ditabrak itu sengaja. berarti tertidur dari tak sengaja berarti. Entah itu Sama. hukum Sama dengan di kepolisian. dipukul dan terpukul. Dan maksudnya ini untuk yang pelaku atau yang korban. Tidak, kalau dia hukum Meluas ini. kepolisian, dia hukum kepolisian Mas Bayu, Iya. ditabrak disengaja. Kalau tertabrak tidak sengaja, dihukum kepolisian. Tak sengaja dan Di, sengaja. ditabrak itu kan yang sengaja itu yang menabrak, yang menabrak. Iya, iya, yang sengaja. iya. Tapi yang Ditabrak, ditabrak ya, tidak. yang ditabrak tidak sengaja. Tidak sengaja. Nggak minta aku ditabrak. Enggak. Dah, itu tabrak-tabrakan sudah dulu. Nah, Ya, tidur. kembali ke tidur ini bahasan tidur. Jadi kalau tidurnya nggak sengaja itu tidak membatalkan asalkan pantatnya dalam posisi Tidak diangkat. Tidak. digeser. iya masih dalam keadaan duduk. Tapi kalau waktu ruku tertidur batal. Waktu waktu berdiri
Allahu Akbar, kita mainin. Nah, berarti batal. Sering enggak gitu, Pak? Imamnya kelamuan, nah itu Al-Fatihah. Mainin. Iya pernah. Enggak sadar, sekejap hilang ingatannya, hilang kesadarannya. Batal berarti. Imamnya Nah, baca makanya apa? kita itu harus benar-benar konsentrasi, hati-hati kalau subuh itu. Jadi Sering kan? Imam lalu. Allahu Akbar ini. Mereka. Nah, kaget. Nak sempoyongan nah itu. Nah itu hilang. Imam Berarti itu hilang ingatannya. Masalah Maksudnya imam itu bacaan apa kan ya? Kita wal asri wae batawan itu yang ngantuk. coba ina atoina bae cuma 3 ayat. 3 ayat. Iya. Atau cuma 1 ayat bae Yasin, Allahu Akbar. Atau ndak usah baca surat pendek, langsung walau qaulin amin, Allahu Akbar, sah hukumnya. Nah, itu berarti siapa yang salah? Imam, kamu belum bacaan apa? 40 ayat panjang-panjang lagu 70. Iyalah, pokoknya kalau mak ini tuh ngambil amannya baik. Jadi kalau tertidur sampai mak itu, Allahu Akbar lagi berdiri kok tertidur, hilang ingatan sekejap, batal. Jadi ulangi lagi. Selama ini banyak secara nggak sadar kita sering melakukan, tapi karena kemarin-kemarin itu belum ngaji, belum ada yang menyampaikan, maka tidak masalah kemarin. Kemarin tidak masalah, maka maafu, tertidur itu maafu, termaafkan karena belum ngaji, belum ada yang menyampaikan. Jadi mending nggak usah disampaikan ya Pak ya. Jadi saya tidur terus. Iya, biar termaafkan terus kan. Biar nggak berdosa. Tetapi yang berdosa saya, ge. Udah tahu, nggak mau menyampaikan. Nah, tetapi sekarang ini kita sudah tahu ilmunya, jadi nanti lebih konsentrasi waktu sholat, lebih berhati-hati. Karena tertidur sempoyongan sering mak ini. Nah, kaget-kaget mak ini waktu berdiri. Nah, waktu bangkit dari ruku aja kita sering nak ke belakang. Main saya ngomong mana ke belakang. Karena hilang ingatan, maksudnya hilang kesadaran. Hatal kalau hilang. Kalau sekedar hilang keseimbangan, bukan hilang ingatan. Ya, masa imam anu. Kalau Hilang hilang- keseimbangan, hilang keseimbangan waktu dari ruku Hmm. berangkat, kaki kita apa hilang keseimbangan? Tergerak. Tergerak. Maka ada itu. Enggak lah. Hilang keseimbangan kan otaknya enggak. Tidak, sadar. Sadar. Ah, Iya. Hilang keseimbangan bukan berarti hilang kesadaran. bukan hilang keingatan. Iya. Bukan. Iya. Oh, Iya. pernah. Iya, kalau cuma hilang keseimbangan tidak membatalkan. Nanti ada gerakan-gerakan yang membatalkan. Tetapi kalau hilang keseimbangan karena tidak disengaja, Iya. itu tidak membatalkan. Hilang keseimbangan sama hilang kesadaran berbeda. Kemudian yang membatalkan wudhu yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan, Oh, yang kemaluan. menyentuh farji Ya, tapak tangan. depan maupun belakang dengan bibat nil kafain, Ah, dengan telapak tangan dua ini. Kalau yang nyentuh sini sengaja apa enggak sengaja, maka batal sholatnya. walaupun tidak sengaja. Walaupun enggak sengaja, kok menyentuh? Ya iseng banget kan, ketutup juga kan. Iya. Ngapain juga sampai nyentuh-sentuh sini? Iya kan? Ya misalkan ada yang benar-benar nggak sengaja, misalkan nggak sengaja nggak sadar, sampai nyentuh-nyentuh, ngapain? Iseng-iseng lah, iseng-iseng. Pakai yang ini batal, bibat nil kafain, batal soalnya, karena itu juga yang membatalkan wudhu. Tetapi kalau menyentuhnya dengan punggung tangan, batal enggak kemarin? Tidak. Berarti kalau mau iseng pakai Walaupun pakai lapis ini. Hah? Enggak, kalau lapis enggak. Tangan terbuka. Ya tapi kalau lapis enggak juga enggak usah nyentuh-nyentuh. Nah, itu karena ada hajatnya, ada yang terjepit, benerin enggak masalah. Ya. Jadi kalau menyentuhnya bibat nil kafin dengan telapak tangan batal. Kalau menyentuhnya dengan ini tidak batal. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi nggak usah terus iseng-iseng. Ah, coba pakai ini kan tidak batal. Nggak usah. Batal enggak? Aku
mau coba hukum fikihnya tidak batal, aku nyentuh, tidak usah. Pokoknya sesuatu yang di luar hajat karena tidak ada keperluan, tidak usah dicoba. Tidak ada keperluan, tidak usah iseng-iseng, nyentuh pakai yang ini walaupun tidak batal, nggak usah. Karena nanti ada pergerakan juga yang membatalkan. Yang kedua, yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada penghalang kalau orangnya bukan mahram. Itu bersentuhan. Ya kalau sholat bersentuhan ya aneh juga kan. Nah, bersentuhan ngapain juga iseng, itu juga iseng-iseng. Walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja. Atau bapak-bapak iseng, istri lagi sholat, nah batal sholatnya. Itu batal sholat istri. Bapak dosa tapi. Dibelai bibinya. Nah ya iseng kan, saking gemesnya sama istri lagi Allahu Akbar, unyu. Lain acara itu. Lain acara. Lain acaranya. Judulnya lain. Judulnya lain. Tidak sengaja batal. Sengaja ataupun tidak sengaja, kalau tidak ada penghalang itu batal. Kalau kulit dengan kulit mazhab Syafi'i itu batal. Kalau mau pegang itu harus ada penghalangnya, walaupun penghalangnya itu transparan, sangat transparan. Kalau misalkan di jembreng ini kok terlihat sebelah sana, tetapi itu penghalang agar tidak langsung bersentuhan dengan kulit, maka tidak batal. Makanya kalau mau nyentuh ada penghalangnya. Tapi nggak usah juga iseng-iseng nyentuh kalau lagi sholat. Jangan aku nanggung kepala nyentuh. Jangan tanggung banyak. Aku belum cukup dewasa. Jangan nambah kahap di situ, kalau nambah itu. Jangan nambah kahap. Jadi batal sholatnya karena itu juga yang membatalkan wudhu. Ya, semua yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Nah, yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah wa buqu'in najasati illam tulqa halan min khairi hamlin. Jadi kita terkena najis kalau tidak langsung dikebatkan, dikibaskan, itu menjadi batal sholatnya. Contoh misalkan kita sudah sholat, pertengahan sholat ada tai cicak. Ya. Tai cicak itu najis apa enggak? Najis. Kemudian kejatuhan, cek. Kita lihat ada tai cicak langsung dikebatkan. Nah ini tanpa menyentuh, tanpa membawa. Berarti caranya membuang gimana? Ya pokoknya tanpa menyentuh bendanya najis langsung dihilangkan. Ini tidak batal. Tetapi kalau dilihat dulu, ini tai cicak apa tai kucing ya? Nah itu batal. Apalagi mah ini. Nah batal karena menyentuh, apalagi membawa. Dengan tidak membawa. Ilam tulko halan min ghairi hamlin, harus dikebaskan langsung. Ketika langsung kejatuhan langsung dibuang, dan membuangnya tidak boleh menyentuh apalagi membawa. Tapi buangnya juga jangan ke tetangganya, ke samping kita. Tek. Nah di sini. Aku lempar lagi. Selesai salat. Main cicak. Itu contoh, misalkan kita kejatuhan tai cicak, tetapi kalau kita terkena najisnya yang kering, Pak. Kalau najis kering itu tidak berpindah karena langsung bisa dibuang. Tetapi kalau tai cicak itu masih basah, kalau misalkan di peci tai cicak atau tai kebo lah, ada orang lagi ngusung kerbau apa tai, kemudian kok nyiprat ke peci kita sadar, kita langsung buang pecinya, kita lanjut sholat. Nggak usah dilihat dulu, ini kepulang pakai lagi, nggak usah. Tapi langsung begitu cek, buang pecinya, lempar pecinya, kita langsung sholat. Begitu terasa langsung lempar pecinya. Lempar ke imam. Lempar kalau udah kerbau lah. Ya, pokoknya langsung terkena ini langsung lempar. Itu langsung sholatnya lanjut sah. Tetapi kalau misalkan itu di pakaian terkena benda najis yang basah, otomatis batal, Pak.
Karena untuk melepas pakaian ini banyak prosesnya, Ya, banyak ya. pergerakan. Tidak mungkin sekali tek, tidak mungkin. Pakaian apa macam itu? Yang main langsung tidak bisa. Karena pakaian walaupun segampang apapun pakaian harus banyak proses dan banyak pergerakan. Sedangkan nanti, nah pokoknya kalau kejatuhan atau terkena najis, kok nanti najisnya kering bisa langsung dilempar, itu lanjut sholat tidak batal. Tetapi kalau najisnya itu basah, maka otomatis kita jadi batal sholatnya. Atau kalau basah tidak masalah, langsung bisa. Saat kita sholat Allahu Akbar di tepi sungai, langsung kejatuhan kakinya, kejatuhan telek burung, tek, di tepi sungai langsung cemplung, nah itu kakinya, langsung lanjut, langsung kebasuh, hilang telek burungnya, langsung bisa. Misalkan kita sholat di sungai di pucuk batu, tiba-tiba terkena kotoran burung, tuk, kakinya kita langsung terasa cemplungin kaki, hilang kotoran burungnya, lanjut sholat. Itu sah, tidak usah terus wudhu lagi, tidak, karena terkena najis itu tidak membatalkan wudhu. Terkena najis batal tidak wudhunya? Tidak, kemarin tidak membatalkan. Mengeluarkan. Iya. Bapak-bapak dari rumah mau ke masjid sudah wudhu, sepanjang jalan isinya telek kerbau semua. Ya. Buat mainan sampai masjid, buat mainan gini sampai masjid diinjek-injek, buat mainan seperti ini tidak batal wudhunya. Nah, tapi nanti harus dibersihkan. Cara membersihkan najis seperti itu kemarin seperti apa? Dibersihkan aja najisnya, nggak usah kita wudhu lagi, nggak usah nanti ngapain wudhu lagi, tadi nginjek telek ayam, salah dong. Nginjek telek ayam itu tidak membatalkan wudhu, nggak usah wudhu, tinggal telek ayamnya aja dibersihkan, nggak usah wudhu lagi. Kecuali nginjek telek ayam sambil kentut, nah itu wudhu. Nah seperti itu. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi sholatnya jadi batal kalau najisnya itu tidak segera dibuang atau najisnya itu tidak kering atau najisnya basah. Kemudian yang selanjutnya adalah wangkisya fil aurati illam tustari halan, tersingkapnya pakaian kita, tersingkapnya aurat kita, fa illam tustari halan, kalau tidak langsung dibenarkan. Kalau pakaian kita tersingkap Pak, tersingkap, kemudian misalkan sarung kita terkena angin kenceng, Ya. batas auratnya laki-laki itu dari mana? Pusar ke lutut, Ya. baina surati waru batain, antara pusar dan sampai dari pusar sampai lutut. Kok tiba-tiba sarung kita tersingkap kena kipas angin saking kencengnya, kok atas bus, nah itu terlihat aurat kita, terlihat paha kita, langsung kita tutup dengan segera. Kita terasa kebuka, langsung tutup, maka tidak batal walaupun terbuka auratnya. Tetapi kalau dinikmati dulu batal, karena lagi gerah, ketersingkap, terkena angin, dinikmati dulu, adem, itu baru gitu. Sudah pernah menikmati, maksudnya kok ada beberapa detik untuk menikmati itu, tidak langsung dengan spontan ditutup, maka batal sholatnya. Itu kalau laki-laki itu kan tidak terlalu riskan. Ya, ya. Riskannya itu karena auratnya dari perut sampai, dari pusat sampai lutut saja, makanya tidak terlalu riskan seperti wanita. Riskannya itu kita kalau misalkan pakai celana Pak, pakai celana, kemudian kita pakai kaos yang ngepres, nah, body press lah, apa sih, slim fit, no, pakaian slim fit. Ketika ruku itu terbuka, auratnya itu terbuka, maka batal, walaupun tidak sengaja. Karena apa? Kita sudah tahu kalau misalkan kita ruku pakai pakaian itu nanti ada resiko akan terbuka. Kok kita masih melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut?